Mari mengenal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teman-teman, tahu tidak di mana sih letaknya Kepulauan Bangka Belitung itu? Bangka Belitung adalah provinsi di bagian timur Pulau Sumatera yang terdiri dari dua pulau besar, yaitu Bangka dan Belitung. Bangka Belitung terkenal sebagai penghasil timah dan lada putih terbaik di dunia. Bangka Belitung memiliki banyak destinasi wisata yang menakjubkan dengan keindahan alamnya yang memukau dan kekayaan budaya. Pulau yang indah, pantai pasir putih, dan warisan sejarah yang kaya menciptakan daya tarik unik bagi para wisata. Selain memiliki banyak destinasi wisata yang menakjubkan, kekayaan budaya Bangka Belitung juga menjadi daya tarik yang penting. Mengapa demikian? Karena tradisi, seni, warisan yang ada di Bangka Belitung memiliki keunikan dari wilayah lain, sehingga wisatawan dapat mengeksplorasi dan memahami budaya serta kehidupan masyarakat Bangka Belitung. Apa saja sih budaya-budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Mari kita mengenal lebih dalam. Kebudayaan Bangka Belitung yaitu nganggung atau sepintu sedulang. Salah satu kebiasaan orang Melayu Bangka Belitung adalah nganggung. Nganggung itu apa sih? Nganggung adalah kebiasaan membawa makanan dari rumah-rumah penduduk ke tempat yang lebih besar, seperti masjid, langgar, dan surau. Masyarakat melakukan nganggung di dalam dulang atau talem yang ditutup dengan tudung saji. Tujuan nganggung ini apa sih? Itu adalah dilaksanakan sebagai bentuk rasa kepedulian, kebersamaan, gotong royong, dan menjaga silaturahmi agar tidak terputus. Kebudayaan Cengbeng. Cengbeng itu apa sih? Cengbeng adalah upacara ziarah kubur bagi warga keturunan Tionghoa yang juga dikenal dengan istilah sembahyang kubur. Tujuan dari Cengbeng ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga. Budaya ini dilaksanakan pada setiap 5 April, akan tetapi masyarakat keturunan Tionghoa sudah menyambut sekitar 2 pekan sebelumnya. Ini karena proses tradisi tersebut tidak hanya sekedar berdoa, namun juga membersihkan dan mempercantik makam leluhurnya. Para perziarah biasanya datang ke makam tersebut dengan membawa sesaji seperti samsang, samkwo, dan samcoy. Pada makam leluhur, masing-masing akan diterangi oleh lilin dan diletakkan uang kertas palsu yang biasanya disebut dengan kimchin. Nah, fun fact-nya, komplek makamnya sendiri merupakan pemakaman Cina terbesar di Asia Tenggara. Kemudian perang ketupat. Perang ketupat adalah bagian dari tradisi yang ada di Bangka Belitung, tepatnya di Desa Air Lintang. Tradisi ini sebuah aksi yang dilakukan oleh sekelompok manusia dengan menggunakan ketupat yang merupakan sejenis makanan yang berasal dari anyaman daun kelapa muda. Kemudian buang jong. Tradisi buang jong adalah budaya yang diyakini oleh suku Sawang yang ada di Pulau Belitung untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan saat melaut. Upacara ini diberi nama tersebut karena dalam upacara ini sebuah jong atau kapal berukuran mini dengan perlengkapan lainnya berupa barang sesajen dan tiang dilayarkan dan dibuang ke laut lepas. Upacara adat yakni Maras Tahun. Maras Tahun merupakan salah satu adat yang dilaksanakan secara turun-menurun oleh masyarakat di Kabupaten Belitung. Maras Tahun adalah ucapan syukur atas limpahan rezeki dari hasil panen bagi para petani padi ladang di Pulau Belitung, dengan cara sedekah pada kekuatan alam ketika masyarakat masih menganut kepercayaan animisme. Namun, ketika Islam masuk, maka ucapan rasa syukur tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maras memiliki arti sebagai memotong, sedangkan tahun memiliki arti sebagai tahun. Upacara ini memiliki makna bahwa masyarakat Bangka Belitung telah meninggalkan tahun sebelumnya dengan rasa syukur dan berdoa agar tahun berikutnya menjadi lebih baik. Upacara Maras Tahun sendiri akan berlangsung selama 3 hari. Sebelum mencapai puncak perayaan, masyarakat Bangka Belitung akan disuguhi dengan berbagai kesenian daerah.
seperti tari piring khas Minang dan pertunjukan teater Dul Muluk. Baju adat pengantin Paksian. Pakaian pengantin Paksian Pangkal Pinang merupakan sebuah karya yang dihasilkan menggunakan tangan melalui berbagai media seni. Dengan pakaian untuk mempelai wanita adalah baju kurung merah yang biasanya terbuat dari bahan sutra atau beludru. Pada masa awal disebut baju setting, dan kain yang dipakai adalah kain besusur, kain lasem, atau disebut juga dengan nama kain cual. Bagian kepala memakai mahkota yang dinamakan paksian. Mempelai laki-laki memakai sorban yang disebut sungkon. Pakaian pengantin Paksian telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan nomor penetapan 2016000321 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik teman-teman, itulah hasil tugas video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.